Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam ini kita boleh bersama-sama mendoakan pekerjaan Tuhan dan kita bisa belajar firman Tuhan kembali. Saudara, kita akan melanjutkan studi kita dari kitab Yosua ya. Kita mengetahui dalam kitab Yosua itu suatu penaklukan tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Kalau kita melihat pasal pertama, pasal ke-12 itu masa-masa penaklukan di mana Tuhan menyertai orang Israel untuk menaklukkan daerah-daerah yang ada di tanah Kanaan. Dan kemudian ayat pasal 13 sampai dengan pasal ke-21 itu adalah pembagian tempat-tempat untuk suku-suku yang menduduki tanah Kanaan. Itu ada pembagian. Nah, kita hari ini akan mempelajari ya beberapa hal sehubungan dengan pembagian akan tempat-tempat yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel melalui Yosua. Ya. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam Yosua pasal ke-14. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Kemudian kita akan mengakhiri dalam Yosua pasal ke-21, 43 sampai 45. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian di dalam pasal ke-14 ini. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan, yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eliezer dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka, dengan mengundi milik pusaka itu, seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan. Tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manasya dan Efraim, maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota yang didiami dengan tanah pengembalaan untuk ternak dan hewan mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi merekalah negeri itu. Kita membaca pasal yang ke-21, ayat ke-43, 45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yaitu negeri yang dijanjikan yang bersumpah diberikan kepada nenek mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Mari kita sekali lagi masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh melihat keindahan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel.
di mana Engkau telah menjanjikan berkat yang besar dalam kehidupan mereka. Itu tanah perjanjian Tuhan. Engkau telah memberikan kekuatan untuk mereka menaklukkan. Engkau juga telah memberikan bijaksana kepada Yosua untuk pembagian tanah-tanah pusaka dikaruniakan Tuhan kepada suku-suku orang Israel. Demikian juga Engkau telah hadir menyertai dan Engkau tinggal bersama-sama mereka, sehingga mereka boleh menikmati damai sejahtera daripada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami ingin mempelajari bagian ini, dan bila firman yang kami baca, kami renungkan, sekali lagi boleh makin melengkapi hidup kami menjadi umat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu kita membaca pasal 13 sampai pasal ke-21, kita melihat di mana Allah tuh bekerja melalui kepemimpinan Yosua bersama dengan Imam Eliezer dan para pemimpin-pemimpin wakil daripada suku-suku. Mereka bagaimana mengkoordinir ya di dalam pembagian wilayah-wilayah yang mereka terima sebagai warisan Tuhan. Dan kita akan pelajari hari ini, saudara, beberapa hal, khususnya kita base-nya daripada Yosua pasal ke-14 ini. Ya. Karena ini PA onsite, jadi wajah saya harus lihat onsite juga. Ya, saudara, dalam bagian ini, saudara, kita melihat, saya akan bacakan ayat yang pertama dari pasal 14. Inilah semua yang diterima orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eliezer dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka. Saudara, mengenai pembagian tempat, saudara, wilayah suku-suku, ini saudara, pembagian tempat ini tidaklah mudah, saudara, ya. Kita melihat Tuhan memberikan wewenang kepada Yosua, Eliezer, dan tua-tua suku-suku untuk membagikan tanah-tanah untuk menjadi milik pusaka orang Israel. Kita mengetahui, saudara, bahwa orang Israel itu ada 12 suku. Ada satu suku, yaitu Lewi, yang tidak mendapatkan tanah pusaka itu, atau tanah warisan. Dan tempat daripada suku Lewi itu nanti digantikan oleh anak-anak Yusuf, yaitu Manasseh dan Efraim. Ya. Sebenarnya, saudara, kita mengetahui bahwa Ruben adalah anak sulungnya, harusnya dapat 2 bagian. Tapi kita melihat Ruben telah melakukan dosa yang serius, sehingga anak sulung itu diberikan kepada Yusuf. Sehingga, saudara, pembagiannya sekarang tetap kepada 12 suku, ya, 12 suku, yaitu di mana ada 2 suku daripada Yusuf, ada suku Efraim dan suku Manasseh. Ini pembagian diberikan kepada mereka. Saudara, kita melihat di sini, saudara, waktu pembagian tempat-tempat milik pusaka ini diberikan, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Karakteristik daripada pembagian itu, saudara. Pertama, saudara, pembagian tanah pusaka atau tanah warisan yang Tuhan janjikan ini akan kepada otoritas atau kedaulatan Tuhan. Jadi saya katakan tuh pembagian tempat ini tidak gampang, saudara. Orang kalau pikir masalah pembagian, ya itu bisa timbul masalah, saudara, ya. Orang tua yang mau memberikan warisan kepada anak-anaknya, itu kadang-kadang bisa timbul masalah. Ya. Apalagi kalau budaya Chinese, ya, itu anak wanita nggak dapat warisan, ya. Ada, ya. Jadi apalagi waktu kita sudah, kalau itu satu perusahaan keluarga, ada anak-anak yang rasa berjasa minta warisan lebih banyak, ya kan?
Yang kurang berjasa ya sudah, ya kadang-kadang mesti nuntut juga untuk haknya gitu ya. Ini bisa timbul pembagian warisan itu bisa timbul problem ya. Nah, saya pernah menyaksikan beberapa keluarga yang bertengkar karena masalah warisan ini. Ya, kalau saya lihat waktu saya pelayanan di satu gereja zaman sudah lama di Malang dulu, saudara. Itu sementara ibunya meninggal mau dikuburkan, anak-anak itu berkelahi masalah warisan. Ada juga di satu kota juga terjadi begitu ya di waktu saya pelayanan. Ya gara-gara warisan antara keluarga itu bisa akhirnya nggak saling nyapa ya. Dan ini menjadi problem yang serius, saudara. Nah, kita membicarakan, saudara, di dalam bagaimana Yosua dan Eliezer menjalankan peran sebagai pimpinan dan juga disertai dengan disebutkan tadi ada tua-tua dari suku-suku Israel. Mereka menjalankan satu pembagian untuk pusaka-pusaka ini yang disiapkan di situ. Nah, ini sebenarnya namanya manusia itu ada keterbatasan, ya. Bisa pilih kasih, ya. Bisa nggak adil, ya. Nggak semua orang tidak gampang diperlakukan, saudara. Ya, ini suatu hal yang perlu kita pikirkan, saudara. Sehingga kalau kita melihat di dalam pembagian wilayah ini, ya bersyukur ada keterlibatan Tuhan. Bukannya sekedar kepemimpinan daripada Yosua, Eliezer, dan tua-tua, tapi Tuhan yang intervensi dalamnya. Ya, tempat-tempat itu, kalau kita melihat pasal 14 dan seterusnya, kita melihat detailnya, kita pusing kepala ya, betul nggak ya? Cuma bagi mereka waktu itu mereka perlu sekali detail, ya. Kenapa, saudara? Nanti bagi wilayah ada wilayah yang besar, ada wilayah kecil, ada yang overlap juga, gitu loh ya. Ada wilayah yang kering, ada wilayah yang subur. Contohnya kita bagi kamar pun untuk anak-anak, kita punya anak 5. Mau bagi kamar tidak gampang, ya kan? Ada kamar yang dekat jendela, ada kamar dekat paman, ya. Ada kamar yang mungkin kecil. Itu kita bagi-bagi itu tidak gampang. Tapi kita melihat, saudara, di dalam pembagian ini kita melihat ada otoritas Tuhan yang bekerja. Jadi Allah menghendaki adanya keteraturan. Dan Allah waktu itu ada intervensi langsung di tempat-tempat itu. Allah sudah menyatakan dan Allah menetapkan adanya suku-suku ini yang terlibat di dalam pelaksanaannya. Kita melihat, saudara, di dalam Bilangan, kita melihat dalam Bilangan, saya akan baca, saudara, Bilangan pasal ke-26, ayat 52 sampai 54, di sini dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu sebagai milik pusaka, menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya, haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar. Dan pada yang kecil jumlahnya, haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku, sesuai dengan jumlah orang-orang yang telah dicatat, haruslah diberikan milik pusaka. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi. Menurut nama suku-suku nenek moyang yang haruslah mereka menjadi milik pusaka. Seperti ditunjukkan undi, haruslah dibagikan milik pusaka tiap-tiap suku di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya. Lalu kita lihat lagi, saudara, di dalam pasal ke-34, ya, pasal 34. Ayat 16, ya. 16 sampai 29. Pasal 34, 16 sampai 29. Tuhan berfirman kepada Musa,
inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka. Imam Eliezer dan Yosua bin Nun lagi haruslah mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk bagian tanah itu sebagai milik pusaka. Inilah nama orang-orang dari suku Yehuda. Kaleb bin Yefune dari suku Benyamin. Samuel bin Amihud dari suku Benyamin. Eliab bin Kilon dari suku Bani dan seorang pemimpin. Buki bin Yolki dari anak-anak Yusuf dari suku Bani Manasye, seorang pemimpin. Haniel bin Efod dan dari suku Bani Efraim, seorang pemimpin. Kemuel bin Siftan dari suku Sebulan, seorang pemimpin. Elisafan bin Parna dari suku Bani Isakar, seorang pemimpin. Paniel bin Asan dari suku Bani Asyir, seorang pemimpin. Abihud bin Seloim dari suku Bani Naftali, seorang pemimpin. Pedael bin Amir. Itulah orang-orang diperintahkan Tuhan membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Saudara, kita melihat Tuhan yang berdoa itu juga suka adanya satu sistem kerja ya. Bahkan jauh-jauh hari Tuhan sudah berfirman kepada Yosua, orang-orang yang akan melaksanakan ini. Walaupun Tuhan yang memberikan detailnya, tapi perlu orang yang mengimplementasikan gitu. Dan orang-orang ini nggak bisa sembarangan karena Allah juga telah menunjukkan melalui Musa ini orang-orang ini. Jadi persiapannya begitu luar biasa sekali. Lalu Tuhan juga boleh kata kepada Yosua, detailnya daerah-daerahnya tuh diberitahu semua gitu. Bagi kita hari ini mungkin baca ya pusing kepala ya satu-satu ya. Tapi pada saat itu saudara, itu sangat perlu sekali. Ya, kalau sekarang saudara ini ke depan ini ada IKN ya, Ibu Kota Nusantara ya. Itu kan coupling-coupling nggak gampang. Sebagian masih milik orang, tanahnya orang, sebagian dari tanah-tanah yang boleh kata orang-orang punya powerful di situ, itu tidak gampang pembagian itu. Nah, ini terjadi pada waktu pembagian ini. Tapi kita bersyukur karena Allah sebagai yang berotoritas ini terlibat di dalamnya. Ini kedaulatan Allah, saudara. Kalau enggak, Yosua bisa diprotes sama suku-suku yang lain. Tapi di sini Yosua sebagai pelaksana, tapi otoritas tertinggi yaitu Tuhan sendiri sudah berfirman. Ini satu hal yang kita lihat otoritas Tuhan itu penting sekali. Setiap orang ada pembagian itu Allah yang menentukan. Allah yang berotoritas, manusia yang melaksanakan. Saudara, aplikasi dalam hidup kita kadang-kadang dalam zaman sekarang ini kan suatu description. Saudara, dalam hidup kita ini secara manusia kita melihat adanya campur tangan manusia tempat-tempat itu. Tapi di belakang itu ada pengaturan Tuhan yang kita nggak lihat. Saudara. Dan Allah itu betul atas segala sesuatu. Ya. Yang kedua, saudara, kita melihat, nanti kita akan lihat keseluruhannya ya. Tapi kita melihat yang kedua, saudara, kita melihat bahwa Allah di dalam kedaulatannya bukannya sekedar dia semenang-menang menetapkan Allah, tapi sudah terikat dengan janjinya. Ya. Jadi Allah tuh sudah jauh-jauh bukannya sekedar Allah betul menentukan ini, tapi Allah sudah punya planning gitu ya. Planning, dan Allah nyatakan planning itu dengan adanya perjanjian. Ya. Jadi Allah telah menjanjikan lebih dulu kepada orang Israel. Sejak kapan? Sejak Abraham. Jadi kependudukan orang Israel tanah Kanaan itu bukan kebetulan.
Tapi ada dalam rencana Tuhan, dan Allah telah singkapkan ini pada waktu Abraham. Allah telah berjanji bahwa melalui Abraham inilah yang akan mewarisi tanah perjanjian Tuhan. Akan muncul raja-raja di situ. Jadi kita melihat Allah terikat dengan janjinya. Sehingga apa yang diwariskan itu adalah sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat pada diri Abraham, kita melihat bahwa Allah itu menjanjikan adanya keturunan. Ya. Engkau akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Ya. Lalu juga menjanjikan adanya tanah. Ya. Jadi ada tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Lalu ada janji berkat yang akan menyertai Abraham. Jadi kita melihat di dalam pendudukan tanah pusaka ini bukan terjadi mendadak ya, tapi sudah Allah sudah mengikatkan janjinya. Dan sekarang tanah Kanaan ini boleh dimiliki karena apa? Penggenapan dari janji Tuhan. Kita melihat di dalam pasal ke-21 bagian akhir ayat 34, segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang tidak digenapin. Jadi ada janji Tuhan yang akan digenapin dalam kehidupan orang Israel, itu berupa apa? Tanah perjanjian Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita melihat ini juga di samping otoritas Tuhan, kedua ada perjanjian Tuhan, yang ketiga adanya juga hukum Musa atau standar Tuhan yang dinyatakan lewat hukum Musa. Sehingga pada waktu orang Israel itu menerima tanah perjanjian, maka ada istilah seperti yang ditentukan Musa, hamba Tuhan itu. Jadi kita melihat ada kaitan dengan apa yang otoritas yang diberikan Tuhan pada Musa, apa yang dikatakan Musa sebagai hamba Tuhan itu. Ya, bukan hanya sekedar Allah langsung bicara, tapi perkataan Musa sebagai hamba Tuhan itu sebagai otoritas, ada sebagai standar untuk memahami apa yang dijanjikan Tuhan. Sehingga pada waktu seorang itu tidak mematuhi perintah Musa, berarti sama juga mereka mengabaikan Tuhan. Karena Musa adalah orang yang dipakai Tuhan. Coba kita lihat di dalam bagian Yosua pasal ke-13. Mari kita lihat Yosua pasal 13. Ayat ke-8. Bersama-sama suku Manasya yang setengah lagi, Ruben dan Gad, telah menerima milik pusaka mereka yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa hamba Tuhan itu kepada mereka. Ini ada istilah seperti yang ditetapkan Musa. Ya. Pasal 14 ayat ke-5 katakan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kita melihat saudara di dalam memahami tempat-tempat yang Tuhan siapkan untuk orang Israel, Tuhan memakai Musa sebagai wakil Allah untuk menetapkan segala hal yang Tuhan sudah nyatakan kepada Musa. Kadang-kadang Allah bisa langsung berkata-kata, tapi kadang-kadang Allah berkata-kata lewat manusia. Musa adalah juru bicara Allah. Yang disampaikan Musa bukan sekedar perkataan pikiran Musa sendiri, tapi Allah yang menggerakkan Musa untuk mengatakan itu. Sehingga pada waktu mereka ini tidak mendengar Musa, sama juga mereka tidak taat kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat,
kita melihat di yang keempat, saudara, ada kekuatan supranatural Tuhan yang menyertai di dalam penggenapan janji Tuhan itu. Atau ada penyertaan Tuhan yang ajaib di dalam mereka menaklukkan atau menduduki tanah perjanjian ini. Bahkan dalam ayat ke-13, ayat ke-6, dan ke-7, di situ dikatakan, Yosua pasal ke-13, ya. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai gunung Libanon sampai Misrefotmaim, semua orang Sidon, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel, menjadi milik pusaka mereka seperti yang diperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri itu pada suku yang 9 itu, dan kepada suku Menes yang setengah menjadi milik pusaka mereka. Saudara, di sini saudara, mereka bisa menduduki tanah perjanjian, atau tanah warisan itu bukan dengan kekuatan mereka. Ya. Saudara, kita mengetahui bahwa beberapa suku Enak tuh mereka punya kereta besi, punya kuda. 10 pengintai pun takut masukin, tapi kita melihat mereka mampu menaklukkan tempat itu. Kenapa? Ada kekuatan supranatural Tuhan yang menyertai mereka di dalam mereka menaklukkan, menduduki tempat-tempat yang dijanjikan Tuhan ini. Dari sini kita melihat, saudara, ada 4 hal ya. Pertama, berhubungan dengan apa? Otoritas. Kedua, dengan janji Tuhan. Yang keempat, dengan standar firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Yang ketiga, keempat, ada kekuatan supranatural Tuhan. Yang kelima, saudara, kita melihat di dalam hal ini, Tuhan minta supaya walaupun mereka terbagi oleh banyak-banyak suku, tapi Tuhan minta supaya mereka memiliki kesatuan di dalam kehidupan mereka sebagai satu bangsa yang Tuhan berkenan. Jadi mereka banyak suku, tapi mereka terikat di dalam satu kesatuan sebagai umat Tuhan. Nah, ini seringkali menjadi sesuatu hal yang tidak mudah ke depan, saudara. Kita melihat setelah Salomo memerintah, kerajaan itu pecah jadi 2, ya, lalu ada Asyur, ada Israel, dan ada Yehuda. Lalu kita melihat ada Asyur yang menaklukkan Israel, ada Babel yang menaklukkan Yehuda, sehingga pada waktu kerajaan terpecah mereka gampang untuk dijatuhkan. Tapi kita melihat sosok Yesus Kristus di dalam pembagian tempat-tempat ini, kita melihat ada otoritas Tuhan, ada janji Tuhan, ya, lalu ada penyertaan Tuhan, lalu juga ada firman Tuhan, yaitu otoritas Musa yang memimpin mereka, lalu juga mereka minta supaya mereka ada kesatuan di dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan, adanya kesatuan. Nah, kita melihat, saudara, di dalam bagian ini, saudara, kalau kita melihat, saudara, setelah lihat prinsip-prinsip atau karakteristik pembagian tanah ini, saudara, lalu kita lihat pelaksanaannya, saudara. Saudara, kita melihat pelaksanaannya, suku Yehuda itu mendapat tempat yang paling besar. Ya, suku Yehuda. Kemudian tempat yang kedua yang dapat wilayah yang besar yaitu apa? Manasye dan Efraim. Yang lain tuh kecil-kecil gitu. Ini saudara, ini dan juga di antara mereka pembagian juga ada overlap. Sampai katakan Benyamin khususnya, saudara, bukan Benyamin, Simeon itu ada di tengah-tengah, wilayahnya di tengah-tengah akan Yehuda. Ya. Jadi ada overlap. Kita melihat, saudara, yang pertama Yehuda itu menduduki wilayah yang besar. Sehingga apa? Sehingga Yehuda itu menjadi satu kekuatan tersendiri. Sehingga katakan kan kalau Yehuda itu lebih ada Simeon, ya, suku Yehuda dan Simeon itu di sebelah selatan, ya. Di sebelah utara, saudara, itu ada 10 suku yang lain, ya,
Nanti kita akan pecah nanti waktu zaman setelah Salomo itu. Nah, kita melihat saudara, kita lihat di dalam pembagian ini saudara, ada yang tanah yang gersang, ada tanah di pinggir Sungai Yordan gitu ya. Itu pasti kalau secara manusia bisa menimbulkan iri hati atau tension. Tapi kita melihat karena pembagian itu bukan berdasarkan kemauan manusia, bukan berdasarkan kemauan dari Yosua atau Eliezer atau adanya mungkin kong kali kong istilahnya Pak ya. Ada siasat gitu. Itu betul-betul semua sudah transparan ya. Allah yang berdaulat membagi, ada perjanjian Tuhan, ada pengaturan Musa di mana Allah berfirman kepada Musa, detailnya itu Tuhan nyatakan kepada Musa. Lalu juga ada wilayah yang kalau bukan Tuhan yang menyertai mereka bisa menaklukkan. Saudara, kenapa si Kaleb contohnya mau minta Hebron? Kenapa? Suku lain nggak berani masuk ke Hebron. Kenapa? Suku di situ enak, itu gede-gede, kuat-kuat. Tapi Kaleb ini berani. Kenapa? Imannya tuh nggak luntur. Sejak dia ikut Musa, pada saat ini dia masih punya kekuatan, masih punya iman, sehingga mereka berani menaklukkan. Ya, lalu kita melihat juga ada teladan yang baik sekali seperti Yosua. Dia tidak memilih, walaupun dia punya hak ya, tapi dia nggak memilih sampai dia terakhirnya dapat bagian gitu loh. Tapi kita lihat saudara-saudara kata Yesus Kristus di dalam pembagian wilayah ini kita melihat ada orang Israel yang mendapat besar, ya khususnya Yehuda, ada yang Manasye dan Efraim juga dapat yang besar. Yang lain kadang-kadang masih ada overlap sampai Simeon di tengah-tengah itu, tapi mereka bisa menjadi satu kesatuan. Kenapa? Karena mereka menjadi satu bangsa. Ya. Bahkan saudara, ada suku-suku yang kecil-kecil ini, mereka nggak bisa survive sendiri. Perlu suku yang besar untuk melindungi. Mereka nggak bisa survive sendiri. Nah, di dalam kehidupan mereka sebagai satu bangsa, sebagai umat Allah, mereka dipanggil besar atau kecil nggak jadi masalah sebetulnya. Yang penting mereka ada kebersamaan di dalam membangun hidup ini, saudara. Saudara, dan kita melihat Tuhan akhirnya menyertai mereka, menaklukkan bangsa-bangsa mereka tinggal bersama-sama, dan mereka boleh menikmati seluruh janji Tuhan. Sehingga dalam bagian kita baca, terakhir saudara dikatakan ayat pasal ke-21. Saya akan baca saudara sekalian di dalam Yosua pasal ke-21. Jadi seluruh negeri ini diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri dijanjikan dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Saudara, ini sebetulnya itu janji Tuhan kepada orang Israel yang tidak layak ya. Tuhan memberikan janji ini sebagai suatu janji anugerah, menyediakan tempat untuk orang Israel. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya bersumpah kepada nenek moyang mereka. Saudara, Tuhan bukannya memberikan, tapi Tuhan juga memberikan keamanan. Saudara, ini terjadi karena apa? Kehadiran Tuhan di situ. Saudara, kalau nggak karena kehadiran Tuhan, mereka bisa diserang oleh orang-orang Kanaan dan mereka bisa kalah. Tuhan kasih kekuatan untuk mereka bisa mendudukin. Dan tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri di hadapan mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Saudara, ini tidak ada seorang pun dari semua musuhnya tahan berdiri menghadapi mereka. Kenapa? Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Saudara, secara negatif, musuh yang menyerang dia,
yang menyerang orang Israel. Mereka tidak bisa tahan. Artinya apa, saudara? Ini ada suatu peperangan. Mereka nggak bisa tahan. Kenapa? Kembali katakan, karena Tuhan menyerahkan. Sehingga tanpa Tuhan mereka nggak bisa mengalahkan. Bersama dengan Tuhan mereka bisa mengalahkan. Dan segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Saudara, waktu kita betul-betul memikirkan dalam hidup kita ya. Di dalam hidup kita, kalau kita menyadari kemahakuasaan Tuhan, kita mau tunduk kepada Tuhan, kita mengakui bahwa Allah itu berotoritas dalam hidup kita. Kita mau tunduk menghormati Dia. Lalu kita mau berpegang kepada janji Tuhan. Lalu kita mau menghormati orang yang dipakai Tuhan seperti Musa. Lalu kita dalam hidup ini menghadapi segala perjuangan hidup kita tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri. Ini mengenai kekuatan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keamanan, damai sejahtera kepada kita. Waktu pembagian ada yang lebih besar, lebih kecil, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita mempercayakan itu adalah pengaturan Tuhan. Kita boleh menikmati contentment, bukan bersandarkan kepada apa keinginan kita. Kita boleh menikmati tanah perjanjian Tuhan itu anugerah. Kita nggak perlu beli. Sumber berkat Tuhan, kita hanya menikmati. Nggak ada hak untuk komplain seperti itu pemberian Tuhan. Dan kita mengakui kadang-kadang perjuangan kita seringkali waktu kita mendapat sesuatu, kita anggap karena kekuatan saya, karena kehebatan saya. Dari bagian diceritakan bahwa mereka bisa mendudukin, bisa mengalahkan, menduduki itu semata-mata anugerah Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita menyadari pencapaian yang kita lakukan itu semata-mata anugerah Tuhan, membuat kita nih bisa menerima keadaan kita. Lalu Tuhan mengharapkan dalam kehidupan orang Israel, mereka boleh saling menerima satu dengan lain. Mereka berdampingan. Ini ada pengaturan Tuhan yang ajaib, saudara. Saudara, waktu saya coba lihat peta ya, ini di tangan saya ada macam-macam peta ya. Saya lihat kalau secara manusia, enggak gampang ini lihat nih. Ini lebih gede, lebih kecil ya. Satu di pinggir apa namanya Sungai Yordan, satu tanah berbatu, tanahnya gede, cuma dekat padang gurun, gitu ya. Ini bisa timbul konflik, tapi karena mereka tunduk kepada pemerintahan Tuhan, membuat mereka bisa berdampingan. Ini hal indah dalam kehidupan orang Israel pada permulaan dalam pengaturan kepemimpinan Yosua ini. Mereka boleh menikmati Tuhan, menikmati tanah perjanjian Tuhan. Nah, sebetulnya saudara, kalau kita melihat saudara, bahwa apa yang diduduki oleh orang Israel itu belum dibanding dengan apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan daripada Abraham, itu belum terpenuhi semua. Ini sedang in progress. In progress. Lalu kalau kita pikirkan aplikasinya dalam hidup kita, saudara. Saudara, dalam hidup kita hari ini, saudara, saya percaya semua yang ada dalam hidup kita ini ada pengaturan Tuhan. Masalahnya kita tinggal di mana, kita mau kerja apa, tanpa sadar, saudara, walaupun sepertinya kita yang memutuskan atau kita mengambil karena ada regulasi mengatur, tapi kita mengatur ada otoritas tunggal, kedaulatan Allah yang nggak kelihatan itu mengatur, saudara. Karena saya pikir-pikir ya, keberadaan saya dibuat kadang-kadang ada pengaturan Tuhan yang nggak bisa diganggu-gugat gitulah. Dan ada otoritas Tuhan yang melampaui daripada struktur organisasi atau pemerintah yang ada ini. Ya. Karena pemerintah-pemerintah ada ini di dalam kedaulatan Tuhan juga.
Orang Israel tidak bisa masuk tanah Kanaan kekuatan sendiri. Kalau tidak ada perintah Tuhan, nggak ada janji Tuhan, nggak ada kekuatan supranatural, orang Israel jangan masuk. Ngintip pun takut. Nggak boleh masuk. Cuma ada perintah Tuhan, ada janji Tuhan yang menyertai, sehingga mereka ada iman untuk melangkah masuk tanah Kanaan. Saudara, kalau Tuhan tidak tunjukkan visi ke tanah Kanaan, ngimpi pun tidak ada ke tanah Kanaan. Betul nggak? Kalau nggak ada janji Tuhan, mereka ngatur, nggak tahu bagaimana. Kalau nggak ada Musa yang memimpin, mereka pun nggak bisa masuk. Kalau ada kekuatan supernatural Tuhan yang menyertai mereka, nggak bisa buat apa-apa. Sehingga semuanya terjadi karena Tuhan di situ. Dan mereka menyadari dan mereka puas. Mereka hanya menerima. Puas nggak puas harus terima. Tuhan yang mengatur. Dalam hidup kita, saudara, kalau kita kembali ya, kita mengingat bahwa siapa sih kita ini? Kita hanya manusia ya, debu dan abu kita. Dan nothing. Jadi kalau kita hari ini bisa menikmati nggak tahu rumah kecil atau rumah kontrak atau rumah apa, itu pemberian Tuhan yang harus kita syukuri apapun keadaannya gitu. Kadang-kadang di dalam pergaulan kita dengan Tuhan ada janji Tuhan yang menyertai kita, ada janji Tuhan yang belum digenapi dalam hidup kita. Dan Tuhan minta kita berjuang. Berjuang dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Apalagi Yosua, Kaleb itu masa usia mendekati pensiun, persiap pensiun tuh. Tapi justru Tuhan minta berjuang lagi untuk menduduki, untuk mengatur, saudara. Kadang-kadang kita pikir kita sudah mendekati usia pensiun, Tuhan minta kita ini cari gedung, bangun gedung. Ini kan cari, tanda kutip, ini cari perkara gitu. Ya nikmati aja hidup ini kan. Kenapa mau kerja, cari tempat? Karena ini perintah Tuhan. Ada janji Tuhan. Kalau kita tidak mentaati, kita mengabaikan otoritas Tuhan. Kita mengabaikan janji Tuhan. Kita mengabaikan perintah Tuhan. Nah, kita tidak mengandalkan kuasa Tuhan, hanya kita tidak kehilangan kesempatan untuk melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saya reuni sama teman-teman, sebagian teman-teman saya sebagian udah pada pensiun, sudah setengah tua, ada persiapan. Mau kerja apa lagi gitu kan pikirannya kan. Kalau kita orang seperti diri sendiri ya sudah kerja setengah mati, santai-santai aja lah, nikmati hidup. Tapi kita bukan loh. Kita ini milik Tuhan. Kita umat Tuhan. Hidup kita bukan untuk diri kita. Hidup kita untuk Tuhan. Untuk kita untuk mempersiapkan generasi yang ke depan. Bagaimana Tuhan mau bekerja dalam kehidupan mereka. Kita mempersiapkan generasi yang ke depan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, orang Israel yang mendudukin orang-orang yang di atas 20 tahun yang didata, saudara, itu jumlahnya sekitar 600.000. Ya, itu belum termasuk anak-anak, belum termasuk wanita-wanita. Yang umur 20 tahun lebih itu ada 600.000, 600 disebutkan ya, 601.730. Kadang-kadang Alkitab kok detail gini kadang-kadang ya. Disebutkan contohnya suku Ruben 43.730 dan seterusnya. Totalin semua itu 601.730. Ini yang umur 20 tahun ke atas. Berarti mereka ini pekerjaan mereka, saudara. Mereka kelak ini kan baru awal kehidupan mereka ini 22 juta orang lebih. Mereka beranak cucu bertambah banyak kan. Mereka bukannya sekedar tinggal di situ, mereka menduduki sekaligus menyaksikan pekerjaan Tuhan. Saudara, dalam hidup kita, saudara, ada mandat Tuhan. Beranak cucu bertambah banyak. Penuhi bumi, taklukkanlah itu. Ini berhubungan dengan mandat penginjilan dan mandat budaya. Kita dipanggil untuk melahirkan anak-anak rohani.
yang kelak mereka tuh boleh misi Allah dalam dunia ini. Supaya bangsa-bangsa boleh mengenal Allah. Supaya berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat bagian ini kita boleh mempelajari saudara dalam hidup kita ini. Ini suatu description Tuhan bekerja lewat bangsa Israel. Menggenapi rencananya. Nah, sekarang kita perlu pikirkan kita sebagai orang anak-anak Tuhan pada hari ini. Ada nggak rencana Tuhan yang belum selesai, belum terus dalam hidup kita? Selama kita masih hidup, berarti ada yang belum selesai. Nah, Tuhan mau apa, saudara? Saudara, Tuhan mau kita boleh menggenapi rencananya. Bersandarkan dengan janji Tuhan, mentaati perintah Tuhan, dan mengenal kuasa Tuhan, kita menjaga misi kerajaan Allah dalam dunia ini. Kita bukan menaklukkan bangsa-bangsa dalam pengertian kita membunuh mereka, usir mereka. Kita memenangkan mereka bagi Kristus. Seperti yang Yesus katakan, segala kuasa di surga diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai keseluruhan zaman. Yesus juga mengatakan, Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu disaksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Demikian saudara kita bisa mempelajari ya, lewat pembagian tanah pusaka atau warisan ini. Ada prinsip-prinsip gambaran hidup orang Israel yang kita bisa pelajari dan kita aplikasikan di dalam kehidupan saudara dan saya.